Cowok kalau demam, Drama. drama. Ternyata emang bener deh gitu. Wah kalau mood aja gak bisa kita kalahin, apalagi apa Nahum? Apalagi apa? Itu kita Kerasnya dunia. Kerasnya kehidupan. Yang bahaya adalah kalau udah sekali scroll and gak bisa berhenti. Iya, doom iya, scrolling doom yang scrolling. akhirnya jadi brain rot. Di tahun 2025 ini aja AI itu udah gila banget kan. Gila udah bisa bikin konten sendiri, udah bikin suara sendiri, bikin lagu sendiri. Terus kebayang dalam waktu 20 tahun ini AI ini akan jadi secanggih apa kan. Justru kita butuh konten-konten creator yang kredibel dan yang trustable, yang trusted, dan mereka bisa jadi suara-suara di tengah lautan AI ini gitu. Oke, boleh kalau mau pakai bantal. This is cute. Halo, selamat datang. Halo. Hi, thank you for having us. Selamat datang di Good Talk. Apa kabar? Baik-baik. Atau luar biasa. Oke, mungkin boleh diperkenalkan nih siapa nih yang lagi ngobrol sama aku di depan? Aku Ems. Aku Hums. Dan kita dari Ems and Hums. Iya, kita bikin konten di social media. Topiknya bikin konten nano podcast dengan pertanyaan kenapa dalam 1 menit. Oh, oke. Yes. Akhirnya aku ketemu Lovebirds ini. Oh, thank you. Tapi sebelum aku pengen nanya ke nano podcast, kalian ketemu di mana sih? Kita ketemunya mungkin Amy boleh cerita. Oh, aku. Kita ketemu di SMA. Gitu. Terus kita ketemu di SMA. Ini dark love story ya. Gitu. Kita ketemu di SMA, terus kita pacaran, terus udah gitu ya. Things happened. Kita nggak ketemuan lagi sampai kuliah, barulah ketemu lagi di kuliah, terus baru akhirnya ke jenjang pernikahan gitu, melewati ups and downs gitu. Kita ketemu di kuliah. Kakak kelas. Gitu. High school story. High school sweetheart ya. Yakin banget, sorry. Terus kayak ide kenapa terbentuk Ems dan Hums tuh dari mana ya? Oke, kita tuh emang udah bikin konten sejak awal kita menikah 2018 gitu. Terus kita bikin dulu pertamanya podcast biasa, podcast panjang gitu. Terus berjalannya waktu kayaknya tidak berjalan karena juga ada bukan masalah ya, tapi things happen kemudian. Terus kita break, terus kita teruslah berkarya bareng gitu loh. Kita emang pengen dari awal pacaran juga sebenarnya emang pengen bikin karya bareng gitu kan. Waktu nih pacaran pun kita bikin musik bareng. Terus ya kita terusin lah di saat menikah kita bikin konten musik. Terus kita juga sempat rilis lagu. Tapi kita nggak berjalan, maksudnya nggak sustain gitu loh. Karena kayak effort kita banyak gitu. Tapi kadang kayak kok responnya kurang ya. Dan kita juga suka kehabisan topik gitu loh. Akhirnya kita break dulu lah. Terus karena kita berdua bertepatan anak radio. Pernah aku siaran, Nahum juga pernah jadi produser. Kita tuh mau ngebawa ilmu yang kita udah dapat gitu loh. Kita mau bikin sesuatu apa ya? Dan karena kita suka ngobrol-ngobrol, berdua kayak kayaknya ini menarik deh kalau kita bikin. Nah jadilah kita bikin si nano podcast, si Ems and Hums inilah. Kita bikin konten bareng gitu bersama dengan bentuk yang sekarang ini. Yang pertama kali mengusulkan nano podcast itu siapa? Jadi awalnya kita kan bikin kontennya panjang tadi ya, podcast panjang. Terus abis itu kita bikin apa ya? Sekarang kan trennya tuh kayak short video content. Terus akhirnya kita kayak kepikiran kayak, gimana ya kalau podcast itu kita bikin lebih singkat gitu. Kita maksudnya ke tren yang ada kita masukin gitu. Terus kita sempat lihat kayak di luar negeri tuh ada yang namanya micro podcast. Ada podcast di bawah 10 menit gitu. Nah akhirnya ya kita pikir kayak kayaknya micro kalau disingkatin lagi tuh ada istilahnya kalau di digital marketing kan ada nano, dari mikro ke nano gitu. Kayaknya kita bikin buat di sosial media deh, seru deh. Jadi podcast kita masukkan ke sosial media, ke Instagram dan TikTok, Reels dan TikTok. Ya udah kita akhirnya ide-ide sendiri aja ya, kita bikin kayak kita bikin istilah sendiri ya, nano podcast gitu. Boleh juga, podcast in 1 minute gitu. Ya udah akhirnya
terjadi lah. Terjadi lah. Kayak gitu. Itu sih. Oke. Tapi mungkin mungkin masih ada yang belum tahu ya kayak apa tentang istilah si nano podcast nih apa sih gitu? Ya, nano podcast basically kalau menurut Kita berdua ide yang kita bikin it's a podcast in 1 minute sih. Jadi bener-bener satuan terkecil dari ukuran kan ya nano gitu ya. Jadi ya di nano podcast ini ya tadi kita bahas sih kenapa dalam 1 menit. Jadi ya kita karena kita fokusnya kayak ngepostnya kan di social media. Betul. Kayak pikir kita juga based on our experience kita tuh senengnya nontonin itu kan. Tapi kayak apa ya pokoknya mesti pendek karena atensi span kita juga kan kayak kayaknya 1 menit cukup deh, jangan kepanjangan gitu. Karena melihat experience kita berdua juga kalau nonton konten kepanjangan juga kayak enggak deh gitu. Atau kita kayak ngebahas kenapa juga karena kita pikir keinget ini dulu apa kenapa buku begini? mengapa begitu. Jadi menjawab pertanyaan kayak kita sendiri. Sebenarnya mulainya dari diri kita berdua ya kayak kalau orang lain tuh akan tertarik nggak ya? Yaudahlah yang penting kita karena kita mau bikin podcast bikin konten bareng akhirnya kayak yaudahlah coba ini gitu loh. Dan kita berusaha ini karena pendek juga jadi kita bisa lebih konsisten gitu loh, lebih sustain setiap hari jadi bisa kok konten gitu loh. Jadi nggak yang kayak nunggu seminggu tapi kontennya panjang gitu. Jadi buat kita tiap hari gitu. Jadi karena emang buat kita sendiri juga ya sebenarnya bite size gitu. Oke. Tapi ada korelasinya nggak sih sama mungkin tingkat ketahanan netizen dalam mencerna sebuah konten di media sosial makanya akhirnya kalian terbentuk ini atau kalian punya pendapat lain? Iya, ya kita sempat lihat beberapa referensi ya kalau emang attention span orang-orang kan semakin kecil kan. Adi bilang 8 detik atau apa kayak gitu-gitu kan. Jadi ya bener sih. Terus plus behaviornya juga udah mulai shifting dari yang tadinya quality konten-konten itu panjang, sekarang udah bener-bener quantity gitu. Jadi akhirnya pendek-pendek dan banyak gitu. Iya. Dan kayak konten kita kayak siaran gitu loh. Maksudnya kayak kita kenapa ngambil konsepnya begitu juga karena emang base dari tadi kita bilang kita anak radio. Terus kita tahu kan kalau radio kan kita cuma dengar suara, nggak tahu nih kalau mereka ini lagi hektik, lagi baca atau lagi apa gitu. Jadi makanya kita pikir kayaknya ini menarik karena itu juga sambil menunjukkan kayak sekarang juga orang juga sukanya nontonnya yang kalau dibilang raw atau kayak kayaknya unedit gitu lah pokoknya. Jadi kayak ya kita tunjuk ini kalau ini ya baca gitu, skripnya kita udah buat, kita bacain gitu. Nah relate sama ini juga atensi span itu. Jadi kita berusaha untuk kayak makanya scripted gitu kan kontennya. Saya menurut kalian hal itu tuh gimana? Positif kah atau negatif kah atau kalian punya pendapat lain? Si attention span? Iya. Ada positif ada negatifnya. Cuma kalau kita ngeliatnya emang jadi makin diverse aja sih. Kalau yang tadinya benar-benar mungkin kita suka pakai istilah spektrum ya. Tadi spektrumnya tuh nggak terlalu, maksudnya terlalu kotak-kotak gitu. Sekarang udah makin diverse. Jadinya ya semakin quantity semakin banyak gitu. Jadi tapi kalau balik lagi konteks attention span, iya sih itu orang jadi lebih. Iya, karena kita mikirnya tingkat ketahanan juga kan based on niche interest tiap user ya. Jadi kita kayak we cannot cater everybody. Jadi kita cuma berusaha spesifik, kita mau menjawab kenapa gitu loh. Makanya jadi ini relate sama ya atensi gitu kan. Kita kayak udah bilang nih di awal kenapa misal tunggu. Kenapa tenis skornya 15, 30, 45 Iya, gitu. misalnya itu. Ya kita mungkin audiens yang tenis bisa relate gitu kan. Dan jadi mereka juga gue udah tahu nih akan dapat apa di konten ini. Jadi itu mungkin relate sama ketahanan atensi itu. Jadi mereka kayak kita udah ngasih tahu ini dia harusnya kayaknya udah ke-grab nih maunya apa gitu. Seperti itu. Jawab tidak semua jawab. Nah itu kan semua melewati proses kreatif ya gitu. Nah ini juga masih agak nyinggung nih. Kalau menurut kalian tuh bikin konten pendek tapi ngena atau bikin yang lucu tapi tetap relate? Kita pendek tapi ngena gitu. Karena base-nya kita nggak lucu, nggak ngelawak. Bukan pelawak. Jadi kayaknya
pendek tapi ngena. Mungkin ngena as in relatable kali ya. Betul. Informasi itu mungkin relate sama beberapa orang gitu. Kayak mungkin yang buat maintenance atau mungkin orang yang lari maraton. Kenapa maraton jaraknya 42, sekian. 42, sekian gitu kan. Jadi itu mungkin ada orang-orang yang kayak ngena beberapa informasi gitu. Jadi makanya pendek aja gitu. Tapi menjawab spesifik gitu. Nah tapi gimana cara kalian bagi peran di balik layar semua Ems dan Hums ini? Iya. Bagi perannya sih ya kita kalau skrip biasanya emang kita bagi-bagi. Let's say kalau dalam seminggu kan kita biasa posting 5 kali. 5. Jadi kita bagi lah, minggu ini Ems bikin 3 skrip, Hums bikin 2 skrip kayak gitu-gitu. Terus ya idenya bisa dari mana aja. Kita dari hal-hal yang kita lihat di sekitar, dari followers kita yang komen-komen, dari macam-macam. Terus sudah setelah kita bikin skrip masing-masing, ya udah kita syuting bareng. Habis itu paling post production-nya yang kita pisah. Kayak kalau dari aku yang lebih banyak ngediting videonya, Ems yang nanti mungkin masukin subtitle dan bikin posting. caption sama posting. Itu sih kita bagi tugasnya sementara masih kayak gitu. Jadi kayak lebih aware aja sih sebenarnya kalau untuk cari topik. Misalkan ya sesimpel kayak Nahum lagi sakit, terus misalkan ada orang suka, kita ketemu konten juga ya. Iya, cowok kalau demam. Cowok kalau demam, drama. Ternyata emang bener deh gitu. Orang berapa orang yang komen kayak, maksudnya pas ini, iya lagi, suami gue juga, iya lagi, adek gue juga, yang kayak gitu-gitu. Jadi emang kayak, ya pembagian tugasnya ya lihat semuanya gitu. Kita berdua bagian itu lihat semua. Oke. Tapi selain itu, selain si konten yang ada di Ems and Hums, kalian ada konten lain nggak? Selain short form, kita ada long form juga sih. Long form konten itu ya kita bikin di Spotify, sama kita bikin di YouTube juga. Nah itu topiknya sama atau nggak sama sih? Topiknya kurang lebih sama, karena kita kasih tahu kan. Kedengeran sih. Oke. Ya pokoknya kita sih, karena kita mikirnya kita tuh berdua kayak kayak pasangan 5W1H gitu karena berusaha. basicnya jurnalis kan. Iya, basicnya jurnalis, anak komunikasi ya. Terus kita pikir, kita mau menjawab pertanyaan 5W1H. Kalau 5W why-nya kenapanya udah di Nano Podcast, mungkin untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan 4W1H gitu. Itu ada di Long Podcast gitu. Topiknya emang lebih beragam sih. Sama ada ini live iya, kita ada live trivia game. Biasanya kan kita setelah sharing konten kita kayak mau ngajak mereka buat ikutan game trivia gitu-gitu. Jadi ya kita bikin live sama mereka di Instagram. Kita kasih kayak pertanyaan-pertanyaan sama nilai-nilainya gitu-gitu. Jadi kayak pikirnya kan kayak sekolah kan, kayak Nano Podcast kayak nggak sekolah sih, cuma maksudnya kayak ilmu pengetahuan baru gitu. Terus kayak di Long Podcastnya juga, terus kita pikir kalau trivia kayak istilahnya kayak ulangannya, kuis mingguannya gitu. Ya sih, topiknya juga macam-macam ya. Ya pop culture ada, entertainment, everyday life, terus yes, banyak. Berarti kalian biasanya ngasih pertanyaan terus. Iya, makanya tadi kita deg-degan kayak, oh my god. Tapi ada tipe konten yang paling kalian pengen gitu, tapi belum kesampaian nih gitu. Belum kesampaian, sorry. Berkonten ya? Belum sih, masih. Karena kita mau fokus sama 3 itu dulu aja. Karena kayaknya masih banyak yang bisa digali dari itu. Kayaknya kita istilahnya kita mau keep the winning strategy dulu. Jadi sekarang kayaknya dengan 3 konten yang kita bikin, kayaknya masih works nih. Jadi karena masih works, kayaknya kita coba ini dulu deh. Iya, kita coba explore balik dulu. Karena sambil reminiscing ya kalau kuis itu kita keingetnya dulu era 90-an nonton kuis-kuis, kita jadi ikutan nonton, yang nonton ikutan jawab kan. Terus kayak pikir, nih mereka juga bisa gitu. Kayak kita yang nonton ikutan kayak jawab di kolom komen, kayak gitu-gitu. Itu lucu banget sih. Ini ya, milioner. Iya, ini kita duduknya udah gini ya. Kuis siapa berani. Kata berkait. Kata berkait dulu kan tontonan kita waktu kecil ya. Iya, tebak ini siapa. Siapa ini siapa itu. Apa ini apa itu apa sih? Family 100. Yes. Kayak gitu sih. Jadi pikirnya itu masih mau digali. Mungkin bentuk kuis kita yang lain gitu. Nah, tapi tentang winning itu ya. Menurut kalian jadi viral tapi di cancel, atau konsisten tapi trafficnya sepi-sepi aja, atau segitu-segitu aja?
Kalau kita pilih konsisten. Karena kita udah ngerasain dampaknya, manfaatnya buat kita. Jadi ketika kita konsisten, kita udah ketika bikin konten MC Handoms, kita ada komit berdua, yuk kita posting konten tiap hari. Weekdays ya, Senin sampai Jumat tiap hari kita posting, kita konsisten. Walaupun engagementnya kecil, tapi kita ngerasain kalau apa ya, sepi-sepi aja, awalnya sepi, tapi lama-lama tuh growing mulai, gitu, pelan-pelan. Jadi better kalau kita pilih konsisten. Oke. Tapi ada nggak bagian yang paling melelahkan dari bikin konten gitu? Misal, tapi orang nggak pernah ngeliat nih dari si Ems dan Homes ini gitu. Gue tuh sebelum konten harus apa dulu loh gitu atau gimana? Ya, basically sih yang paling berasa ngalahin mood sama ngalahin motivasi ya. Buat motivasi itu cukup berat ya, maksudnya kayak misalnya kayak aduh ini lagi nggak mood, aduh ini lagi burn out atau idenya lagi nggak keluar gitu-gitu. Itu sih. Karena ya kadang kan kalau kayak karena ini kontennya 1 menit, jadi kan informasi semua nggak bisa dimasukin kan, jadi kayak harus dipilih-pilih juga. Tapi kan kayak kita mau kasih informasi yang baik gitu, maksudnya tepat juga. Jadi mungkin itu yang kadang bikin kayak aduh kita mesti cari research banyak nih gimana ya. Tapi itu kalau kita selalu bilang, wah kalau mood aja nggak bisa kita kalahin, apalagi apa Nahom? Apalagi apa? Itu kita kerasnya dunia, kerasnya kehidupan. Kita dapat dari Panji Pragiwaksono. Dia bilang kayak lu kalau lawan mood aja nggak bisa lo kalahin, apalagi kerasnya kehidupan. Terus kita kayak itu cukup mengena di kita. Iya, karena dia bahas tentang itu kan, orang bikin konten kan, ya gitu kayak kapan nih bikin viral kapan ya gitu. Terus kayak kadang nggak mood gitu. Nah itu juga kenapa kita bikinnya sependek itu, karena itu relate sama mood kita, karena pendek jadi bisa lebih sustain. Moodnya ya pengen yaudah deh tapi ayolah 1 menit kayak gitu harus dikerjain gitu. Oke. Tapi komen-komen suka bikin nggak mood atau apa nggak gitu? Enggak sih, kita seneng-seneng aja. Udah kadang-kadang ada yang mengkritik gitu-gitu, tapi kita kayak happy aja. Iya, karena emang kalau ada yang komen apa sih baca ya? Oh iya, kayak gitu. Kok kayak lagi baca sih gitu-gitu. Karena emang konsep kita emang begitu. Konsep kita podcast dan radio dan kita nggak mau salah menyampaikan. Iya, benar. Jadi kayak ya udah sambil baca. Masih. Gitu. Seru-seru aja gitu. Seneng kalau liatin banyak juga sih, karena komen juga kan suka banyak ada yang nanya, Kak kenapa yang ini ya gitu. Jadi kita juga kayak itu ngebantu kita mencari ide pertanyaan deh gitu. Betul. Jadi kayak wah seru, dan kita juga selalu mention mereka kan kayak thank you buat misalkan buat Kans yang udah nanya gitu. Jadi terus yang lebih menyenangkan lagi kalau ada yang mengkoreksi. Iya, benar. Toto dibilang kayak Kak nggak gitu, informasi sebenarnya tuh kayak gini. Akhirnya ya kita bilang izin kita pin ya buat mengklarifikasi. Ya udah kayak gitu. Oke. Tapi kan kalian ini berarti udah cukup lama ya, mungkin 5 tahun terakhir lah ngonten gitu. Nah sejauh ini ngonten menurut kalian lebih milih algoritma atau autentisitas? Algoritma atau autentisitas? Kalau suruh pilih agak sulit ya sebenarnya, karena algorithm is to open the door, tapi authenticity is to keep people in the room. Nah, jadi kalau kita harus pilih, kita pilih authenticity. Iya. Gitu. Karena dua-duanya penting sih. Algoritma tuh buat ngundang orang-orang masuk ke ruangan kita, tapi buat mereka stay di dalam ruangannya bersama kita kan justru authenticity-nya gitu. Jadi makanya dua-duanya penting, tapi lagi-lagi kalau pilih kita kayak pilih authenticity. Jadi biar lebih relate sama orang-orang yang follow dan yang itu kayak lebih kita bisa kontrol ya, sesuatu yang bisa lebih kita kontrol gitu kan. Oke, berarti kalau misalnya bisa kontrol algoritma sendiri, pengennya konten apa sih yang lebih sering muncul? Kalau dari kita sih paling yang karena kita tujuannya kadang-kadang nge-scrolling buat kita nambah informasi, pengetahuan kita juga buat konten. Kita sih pengennya mungkin yang insightful, nggak harus yang berat, yang ringan-ringan aja. Karena kita pernah dapat juga konten-konten dari yang ringan-ringan, kayak tenis itu juga kita dapetnya dari scrolling juga. Benar. Lucu juga kalau kita bahas ya. Jadi ya kalau bisa yang ngasih kayak gitu lah, ngasih insight seru-seru.
Mungkin kayak ya mungkin bisa bahas kayak tentang ya kalau pasti algoritma kita kenanya juga yang tentang lagi trending sekarang ya. Karena kita Gitu. save-savein kan. Iya, jadi pastinya ke ini kita ke track juga. Terus apa lagi? Pop culture maybe? Culture Atau ya, yang kayak oke. gitu-gitu, Hmm. Ya sih, anything related ya. Kayak gitu. Karena emang kita broad banget ya dan kita emang curious, maksudnya suka mau tahu kepo-kepo gitu. Ini kenapa begini ya? Yeah. Kok tiba-tiba tapi kok ada misalnya kayak misal kayak yang terakhir kita pernah bahas Brad Pitt gitu kan. Brad Pitt selalu Makan. di setiap filmnya selalu ada adegan makan. Iya. Dan kita kayak ya juga ya. Kenapa ya? Nah, Iya. karena scene itu karena post itu kita pun jadi cari tahu, kan, jadi cari kita tahu. bahas Jadi gitu loh. konten. Iya, kayak gitu Apa? sih. Apa istilahnya kalau gitu-gitu? Apa? Ya trivia. Iya, trivial things Trivial sebenarnya. things lah. Kita suka kayak gitu-gitu. Betul. Oke. Nah, terus kayak melihat fenomena sekarang nih di media sosial ya khususnya. Gimana menurut kalian? Apakah lebih banyak manfaatnya atau lebih banyak bahayanya? Atau punya opini lain? Menurut kita banyak sih manfaatnya. Karena kan creator sekarang udah banyak banget ya. Tipenya juga. Jadi kita bisa dapat banyak different point of views gitu loh. Tuh. Yang bahaya adalah kalau udah sekali scroll nggak bisa berhenti. Iya, doom scrolling yang scrolling. akhirnya jadi brain rot. Iya. Iya. Kalau ya over consume jadinya bahaya. Tapi kalau ditanya bermanfaat, manfaatnya banget. Jadi range banget sih kita jadi banyak tahu macam-macam benar-benar. Kalau balik ke istilah kita tadi, creator sekarang spektrumnya udah makin luas banget. Kuliner aja udah kuliner khusus kopi, kuliner khusus apa. Jadi kita seneng gitu, lucu-lucu ya konten-konten sekarang gitu. Tapi ya kalau over consume, ya itu aja sih yang bahaya. Brain rot ya. Yes. Tapi aku mau tahu dong dari pendapat masing-masing gitu. Kalau misalnya bikin platform media sosial ideal gitu, versi diri masing-masing, pengennya bentuknya kayak gimana? Oh iya. Mau aku dulu, kamu dulu. Kalau aku sebenarnya suka yang lebih inner circle. Dulu ada sosial media namanya Path. Dia tuh inner circle banget, orang-orangnya terbatas banget. Tapi di situ kita bisa share semua media. Bisa ada lagu, bisa ada foto, bisa ada video, dan macam-macam gitu ya. Reaction-nya juga berasa lebih intimate, karena tadinya kan cuma 50 kalau nggak salah. Terus jadi 100 gitu-gitu. Itu menarik. Tapi yang lebih menarik lagi dari Path itu adalah timeline based. Bukan algorithm based. Jadi ngerasa kayak, seru ya kalau ngeliatnya tuh bener-bener based on timeline kita sehari itu gitu. Lagi ngapain nih dia? Oh dia lagi ini, seru banget kayak gitu-gitu. Balik lagi kepo ternyata sebenarnya. Iya. Dan ini lebih seru karena ngobrol intimate gitu ya. Iya. Kalau aku suka banget Pinterest. Jadi sebenarnya pikirnya ya social medianya yang kayak gitu-gitu, yang kita relate sama orang based on like their interest also. Terus kayak karena aku anaknya DIY, seneng banget doing things with my hands. Jadi kayak ngeliatin itu tuh seru gitu. Terus yang kayak ngeliatin ya trend-trend juga kan muncul di situ. Tapi ada satu social media yang menurut aku menarik banget yang baru aku ketemuin, namanya Substack. Pasti udah tahu deh. Itu rame banget. Aku baru tahu sih, tapi jadi dia banyak bikin, kalau masih inget Tumblr dulu kan suka sharing information, sharing thoughts segala macam. Tapi Substack ini kayaknya feel-nya lebih enggak se-emo Tumblr gitu loh. Enggak se-emo Tumblr. Iya, kalau Tumblr kan dulu it's feeling terus pictures yada-yada, tapi kalau ini tuh dia kayak ada based on research, terus udah gitu juga topiknya pun jadi bisa dipilih yang detail-detail maunya yang mana nih gitu. Terus bisa di-subscribe, terus juga dia bisa kayak Twitter juga ngasih-ngasih apa tuh kayak retweet gitu. Iya, kayak notes, terus ya bisa kita retweet restack gitu Substack. Jadi emang menarik banget sih. Kalau aku suka banget social media yang kayak gitu. Kalau mau bikin kayak gitu deh. Cia gitu langsung. Kombinasi antara Pinterest sama Substack. Iya, benar. Jadi kayak emang lebih kayak, terus ada subscription kan. Jadi ini feel-nya kayak balik ke majalah dulu lagi gitu loh. Jadi banyak artikel-artikel lagi gitu. Aku suka yang kayak gitu. Jadi pikirnya maunya yang kayak gitu. Tapi kepikiran nggak di kanal Ems dan Homes ini ada subscription-nya? Kalau subscription belum ya kayaknya. Belum kepikiran sih, karena one step at a time. Iya, one post at a time dulu aja gitu.
Nah, kita kan punya yang namanya sekumpulan komunitas gitu ya, namanya kawan Gen FI. Itu teman-teman komunitas yang kita kumpulin bareng-bareng gitu kan. Yang ada tersebar di seluruh Indonesia gitu. Kalau misalnya pengen ngasih pesan atau kiat-kiat atau saran gitu bagi mereka yang ingin jadi content creator itu apa sih? Kamu mau jawab? Kalau aku cari referensi, karena terus eksperimen. Karena menurut aku dan menurut kita, there's nothing new under the sun. Betul. Everything is a combination. So dapat referensi ini kita ambil satunya, dari referensi ini kita ambil satunya. Terus ya, yang mungkin target marketnya, kalau kayak gini lo suka nggak sih? Gitu. Sebenarnya kayak gitu sih kalau aku, dan ya terus cari referensi. Dan eksperimen. Kalau aku nambahin dikit, mungkin ketika mau bikin konten, pikirin produksinya jangan yang heavy. Artinya kita di istilah kita selalu ngeliat sosial media sekarang, it's a game of numbers. Jadi kita harus quantity gitu. Kita kayak harus quantity. Tapi buat kita dapetin quantity dan konsisten adalah dengan kita mengurangi elemen-elemen yang harus kita kerjakan di bagian production. Kayak misalnya, kita harus bikinnya yang se-beautiful mungkin, kameranya ada 3 atau apa gitu ya. Mendingan kalau emang nggak ada resource-nya, kayaknya kurangin gitu. Yang mampu dikerjain dulu gitu. Kayak don't chase perfection, tapi consistency dan ya mulai dulu aja dulu. Gitu. You just have to start. Benar. Mulai aja dulu. Yes. Oke, tapi mimpi terbesar dari Ems dan Hums ini? Iya. Terus, sebenarnya jawaban ini agak susah dijawab karena kita sebenarnya nggak punya mimpi yang terlalu besar. Jadi pertama kali kita bikin Ems and Hums ini kan sebenarnya tujuan utamanya buat jadi platform ini, konten ini buat jadi memberikan manfaat, memberikan berkat, memberikan informasi gitu ya buat orang-orang gitu. Jadi once kita ditanya mimpi besarnya apa, adalah gimana caranya manfaat dan berkat ini semakin luas lagi dan semakin besar lagi gitu. Jadi kepikiran mungkin apakah kita bikin di platform yang berbeda lagi, kita kembangkan lagi, atau kita jangkau audiens yang lebih luas lagi gitu. Jadi ya kayaknya gitu ya. Kalau aku idem sih, idem. Sama karena pikirnya itu pengennya kan kita cari bikin konten ini kenapa? Karena menjawab pertanyaan kita dan kita pikir kayaknya bukan cuma kita aja deh yang pengen tahu, dan ternyata emang responnya pun kayak seneng gitu dengan konten ini, dengan konten pertanyaan-pertanyaan ini mereka juga jadi tahu informasi karena kayaknya iya sih seneng banget dengarnya mereka jadi kayak ada yang bilang seru banget bisa jadi bahan small talk deh gitu, jadi kayak tahu deh terus jadi bisa cari tahu hal lain lagi gitu. Jadi emang sebenarnya lebih pengen platformnya mungkin ya jangkauannya menjadi lebih luas dan lebih banyak aja. Dan jadi berkat lagi. Gitu. Oke, siap. Nah, ini adalah last question dari kami, dari Gen FI gitu. Dan ini selalu menjadi pertanyaan yang ditunggu. Jawaban yang ditunggu-tunggu gitu. Deg-degan. Iya nih. Kalau dari Kak Emi, Kak Nahum gitu ya, Indonesia di 2045 nih kayak gimana sih? Atau dari segi harapan, atau pengennya kayak gimana gitu? Atau dari sekarang kita harus ngapain? Mulai apa? Anything sih, boleh berbagai perspektif gitu. Terlebih kan juga jurnalis atau komunikasi masing-masing gitu. Iya. Boleh aku jawab ya. Iya, ini pertanyaan-pertanyaan yang lumayan challenging karena 2045 kan kita artinya 100 tahun Indonesia kan. Terus jadi mungkin kita jawab dari hal yang kita lakukan sehari-hari kali ya. Mungkin dari dunia digital dan sosial media. Maksudnya kalau lihat sekarang kan 2025 menuju 2045 kan kita punya waktu 20 tahun. Di tahun 2025 ini aja AI itu udah gila banget kan. Udah bisa bikin konten sendiri, udah bikin suara sendiri, bikin lagu sendiri. Terus kebayang dalam waktu 20 tahun ini AI ini akan jadi secanggih apa kan? Bisa jadi mungkin ya negatifnya akan ada deepfake konten, mungkin akan konten creator akan tergeser gitu ya. Jadi yang kita pikirkan 2045 itu adalah opportunity yang ada tuh adalah justru kita butuh konten creator yang istilahnya yang credible, terus juga trusted ya. Jadi dua kata itu sih.
Jadi pernah baca di mana juga kalau dibahas media-media yang bertahan, yang survive adalah media-media yang dua tadi, yang kredibel dan yang trustable gitu. Jadi kalau buat kita 2045 kebayangnya butuh konten-konten creators yang tadi, yang kredibel dan yang trustable, yang trusted, dan mereka bisa jadi suara-suara di tengah lautan AI ini gitu. Ya. Itu yang pertama ya, kayak oh iya, jadi mungkin kita punya waktu 20 tahun, mungkin ngejar teknologi AI-nya susah, ngejar kecepatan produksinya, ngejar kecerdasannya, apalagi mungkin akan nggak itu. Tapi kita bisa ngebangun trust-nya sama ngebangun credibility-nya. Jadi akhirnya kita tetap punya konten-konten creator yang bisa kita percaya. Itu yang pertama. Yang kedua sih mungkin kebayangnya 2045 tuh bakal ada apa istilahnya? Borderless citizen. Digital citizenship gitu. Kayak mungkin udah nggak terbatas lagi oleh, sekarang sih udah mulai menuju ke sana ya. Tapi semua tuh akan punya mungkin avatar, mungkin ya, ini ngayal aja ya. Ada avatar atau ada apa yang kita di dunia digital gitu. Jadi mungkin ya konten-konten creator tadi selain buat jadi suara yang kredibel dan trustable, mereka bisa menyuarakan, menceritakan, jadi storyteller buat Indonesia nih, apa aja yang bisa diceritakan di situ gitu. Kebudayaannya, film-filmnya, betul, musiknya, karya-karyanya gitu. Dan tokoh-tokohnya juga. Karena banyak banget sih, menarik. Iya. Kalau dari aku mungkin itu, mungkin kamu menambahin. Aku sama kayak kamu. Thank you. Kebayang sih gitu sih. Iya, hopefully sih makin ini ya, banyak juga dan variatif ya sih. Kebayangnya pasti ya dengan kayak tadi dibilang kayak udah borderless untuk semua orang juga kan, ini lebih aksesnya juga lebih gampang gitu kan. Jadi kayaknya semua ada kesempatan gitu loh untuk membuat itu. Jadi dan 20 tahun rasanya waktu yang cukup buat kita ngebangun kredibilitas dan trust tadi ya. Jadi start now, bikin konten, ceritain, bikin storytelling kalian masing-masing. Kalau kita ya mungkin dari 5W1H tadi. Benar-benar research is important. GNFV juga salah satunya, ya kan? News from Indonesia itu terus sih. Salah satu bisa, source kita juga sih. Semoga di 2045 jadi salah satu yang credible and trusted voice. Di tengah lautan AI. Oke, inovatif, variatif ya, dengan mulai aja dulu dan beragam kesempatan di-explore. Exactly. Oke, terima kasih. Terima kasih. Dan Hums. Thank you. Thank you for coming here di rumah kami. Yes. Di studio kami ini. Sampai jumpa di lain kesempatan, atau mungkin ada yang mau disampaikan lagi kayak a closing statement dari kalian masing-masing. Nggak kita siapin lagi. Iya. Pintar-pintar nge-scroll gitu, jangan sampai kebablasan. Oke, pintar-pintar nge-scroll. Oke, thank you so much. Thank you. Have a good day. Sampai jumpa di lain kesempatan. Thank you. That's it. Let's go. Let's go.